Pemirsa, jumpa lagi dengan channel YouTube Detektif Sejarah DS. Tema kita kali ini adalah sejarah kelam umat Muslim. Akumulasi informasi yang tidak berimbang tentang hubungan antara agama dan kekerasan yang didominasi oleh media barat telah menjebak orang Islam sendiri dalam memandang Islam secara gegabah dan tidak seimbang. Jika saja banyak orang Islam yang terjebak, apalagi non-Islam. Karena propaganda ini, banyak manusia di muka bumi ini menjadi Islamofobia. Namun, dikarenakan propaganda media barat, banyak umat Islam dan umat beragama lain yang sering lupa bahwa dalam sejarah justru orang Islamlah yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Sebelum lanjut, terus dukung channel YouTube Detektif Sejarah DS dengan subscribe dan klik tombol lonceng serta like dan share videonya. Semoga konten ini bermanfaat. Rangkaian kekerasan hingga genosida terhadap umat Muslim di dunia yang sering terlupakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tragedi Tanjung Priok, Indonesia. Tanggal 12 September 1984 adalah titik mangsa yang sangat kelabu bagi umat Muslim. Karena hari itu, darah beberapa umat Muslim tumpah. Kejadian itu terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kerusuhan ini melibatkan aparat pemerintah Orde Baru dengan massa Islam. Korban yang tewas hampir semuanya karena diterjang timah panas dan senapan tentara. Dalam pertumpahan darah sesama anak bangsa ini adalah penerapan azas tunggal Pancasila. Penerapan ini gencar dilakukan sejak awal 1980-an. Azas tunggal mewajibkan semua organisasi di Nusantara berazaskan Pancasila dan melarang azas-azas lainnya. Hal ini disimpulkan siapa yang berseberangan atau tidak sejalan dengan Orba, maka dituduh anti Pancasila. Di tengah suasana yang terkesan represif itu, seorang ulama, tokoh masyarakat Tanjung Priok, Abdul Qadir Jailani, disebut kerap berceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan mengancam stabilitas nasional. Insiden berdarah ini bermula saat Sersan Hermanu, anggota Bintara Pembina Desa, tiba di Masjid As-Sarah di Tanjung Priok. Ia meminta pengurus masjid Amir Biki untuk melepas spanduk yang mengkritik pemerintah. Permintaan ditolak oleh Amir Biki. Penolakan tersebut membuat Hermanu mencopot sendiri spanduk itu. Namun, Hermanu tidak membuka alas kakinya saat memasuki masjid. Memakai sepatu ke dalam masjid adalah pelanggaran serius terhadap etiket masjid. Kelakuan Hermanu direspon warga setempat dengan membakar motor dan menyerang Hermanu. Kemudian, komando serangan ditangkap. 2 hari pasca penangkapan, pimpinan penyerangan terhadap Hermanu, ulama Abdul Qadir Jailani, berkhotbah menentang azas tunggal Pancasila di Masjid As-Sadah. Kemudian demonstrasi di depan Kodim Jakarta Utara. Di Kodim itu, pimpinan penyerang Hermanu ditahan. Massa yang datang diperkirakan mencapai ribuan. Singkatnya, dari kerusuhan ini tercatat secara resmi menyebut total 24 korban tewas dan 54 luka termasuk militer. Namun masyarakat Priok mengatakan total 400 orang terbunuh dan hilang. Yang kedua adalah tragedi Andalusia, Spanyol. Saat kerajaan Granada, yang merupakan kerajaan Islam terakhir di Andalusia, runtuh, umat Islam mengalami penderitaan hebat yang tak terbayangkan sebelumnya. Pembantaian, pengusiran, dan paksaan pindah agama dari Islam ke Kristen adalah episode baru yang harus dilewati orang-orang Islam saat itu. Orang Kristen Eropa berupaya membersihkan Islam dari tanah Andalusia. Oleh sebab itu, kita sudah lama tidak melihat syiar Islam di Spanyol. Genosida ini adalah kebijakan dari Raja Filipi III tahun 1609.
Raja menetapkan kebijakan bahwa orang Islam harus diusir dari Andalusia. Mereka dipaksa memeluk Kristen. Bagi yang menolak, dibunuh dan diusir. Lebih dari 300.000 orang Islam etnik Morisco diusir dari Andalusia. Dan sekitar 800.000 telah meninggalkan Andalusia. Sejak keruntuhan kerajaan Granada, banyak mereka yang dijadikan budak dan yang lainnya dibunuh. Pembunuhan dan pengusiran ini membuat Islam benar-benar hilang dari tanah Andalusia. Yang ketiga, pembantaian Jammu, Kashmir. Pelaku pembantaian ini adalah Hindu India. Sejarah ini sering terlupakan. Banyak orang tidak mengenal genosida ini karena pembantaian ini dilakukan dengan terstruktur. Untungnya ada korban selamat dari genosida ini yang kemudian kisahnya diwariskan untuk dunia. Sekitar 500.000 Muslim dibunuh oleh militer. Pertengahan Juli 1947, operasi gencar dilakukan. Dimanapun Muslim ditemukan, pasti dibunuh. Maharaja Hari Singh adalah orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya 237.000 Muslim dengan bantuan militer di wilayah Jammu. Sampai akhir 1947, lebih 200.000 Muslim dibunuh sekaligus dalam satu operasi. Genosida ini bertujuan untuk mengubah komposisi demografi dengan menghilangkan populasi Muslim. Pembantaian di Jammu menjadikan 123 desa benar-benar kosong. Di Kabupaten Katua, kehilangan hampir 50% populasi Muslim. Dan ribuan etnis Gujars dibantai di Mihala Ram Nagar. Militer dan kepolisian Muslim di Jammu dilucuti dan diganti dengan petugas Hindu. Hampir semua Muslim di Jammu tewas dan melarikan diri. Yang keempat, genosida Muslim Cham, Kamboja. Seorang peneliti Cham Muslim, Y.S.A. Osman, mengatakan sekitar 500.000 Muslim Cham menjadi korban genosida oleh tentara Khmer Merah saat revolusi Kamboja tahun 1970-an. Dikatakan bahwa genosida tersebut menghilangkan jejak sejarah Muslim Cham di kawasan Asia dan dunia. Saat bersaksi di pengadilan, Y.S.A. Osman menuturkan bahwa dia melihat sendiri pembunuhan massal tersebut pada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang dikenalnya saat itu. Dua pemimpin Khmer yang melakukan genosida adalah mantan kepala pemerintahan Khmer Merah, Khieu Samphan, dan Nun Ochea, yang dinyatakan bersalah melakukan genosida terhadap kelompok Muslim Cham yang minoritas. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yang kelima adalah genosida Srebrenica, Bosnia. Genosida Srebrenica dilakukan oleh pasukan Serbia Bosnia dalam kampanye pembersihan etnis yang dikendalikan oleh Angkatan Darat Republika Srpska terhadap Muslim Bosnia. Genosida ini terjadi di Bosnia dan Herzegovina pada tanggal 11 Juli 1995 hingga 13 Juli 1995. Korban tewas sebanyak 8.372 etnis Srebrenica. Pengusiran massal juga terjadi sebanyak 25.000 hingga 30.000 warga sipil Bosnia menjadi korban. Pembersihan etnis ini dipusatkan pada Muslim Bosnia. Muslim Bosnia ditangkap tanpa diadili, dibunuh, diperkosa, serangan seksual, penyiksaan, penikaman, perampasan yang terjadi sepanjang Juli 1995. Genosida ini dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic yang menjadi buronan internasional. Pembantaian ini dianggap sebagai pembunuhan massal terbesar di Eropa semenjak Perang Dunia Kedua. Kejadian ini bermula saat pecahnya perang antara Bosnia dan Serbia. Karena pembersihan etnis, Muslim Bosnia harus mengungsi. Srebrenica adalah salah satu kamp terbesar dan dinyatakan sebagai zona aman oleh PBB.
dan dijaga oleh 400 penjaga perdamaian dari Belanda. Namun pada tanggal 6 Juli 1995, pasukan tentara Bosnia Serbia menggempur pos-pos tentara Belanda di Srebrenica. Tanggal 11 Juli, pasukan Serbia memasuki Srebrenica. Anak-anak, wanita, dan orang tua mencari perlindungan dari pasukan Belanda. Pada 12 Juli, laki-laki usia 12 hingga 77 tahun dipisahkan untuk diinterogasi. Pada 13 Juli, terjadi pembantaian pertama di desa Kravika. Tanpa alasan, tentara Belanda menyerahkan 5.000 Muslim Bosnia kepada pasukan Serbia untuk ditukarkan dengan 14 tentara Belanda yang ditangkap Serbia. Selama 5 hari, pembantaian ini 8.372 Muslim Bosnia tewas. Yang keenam, genosida Rohingya, Myanmar. Kejadian ini bermula saat pos polisi Myanmar dikabarkan diserang. Pelaku penyerangan ini dituduhkan pada kelompok Muslim. Kerusuhan ini menyalar ke berbagai titik dengan sangat cepat. Pemerintahan Myanmar mengaku situasi saat itu sangat mencekam, sehingga pemerintah mengambil keputusan pelarangan bagi jurnalistik dan wartawan asing untuk meliput di wilayah konflik. Penyerangan ini awalnya menewaskan 9 orang polisi. Kemudian dibalas oleh pembunuhan 8 orang yang diduga menyerang pos-pos polisi Myanmar. Pengakuan kepolisian Myanmar bahwa yang menyerang mereka adalah kelompok organisasi solidaritas Rohingya. Akibatnya, wilayah itu langsung dinyatakan dalam operasi kontra terorisme. 9.000 umat muslim Rohingya tewas dalam waktu 1 bulan akibat genosida ini. Data korban tewas ini diungkapkan oleh Badan Sosial Medicine Sans Frontieres atau MSF. Kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Agustus hingga 24 September 2017. Sumber lain mengatakan ada 2 periode genosida Rohingya. Periode pertama terjadi tanggal 9 Oktober 2016 hingga Januari 2017. Dan periode kedua adalah 25 Agustus 2017 hingga sekarang. Dengan ribuan orang yang tewas dan 700.000 lebih pengungsi melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, 2 orang tentara Myanmar yang terlibat dalam pembunuhan ini dalam sebuah video mengakui perbuatannya. Mereka mengaku membunuh sekitar 180 warga sipil selama operasi militer. Akhirnya, operasi ini memaksa sekitar 750.000 orang warga Rohingya lari ke Bangladesh. Mereka juga mengaku mendapat perintah untuk membunuh Muslim Rohingya. Hingga saat ini, PBB masih menyelidiki keterlibatan pemimpin Myanmar dalam genosida ini. Itulah kisah sejarah kelam umat Muslim di dunia. Semoga tragedi genosida ini menghilang di muka bumi ini. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai. Nantikan info menarik lainnya dari Detektif Sejarah DS tentang sejarah, baik lokal dan internasional.